Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu, wali murid, seluruh putra-putriku, siswa-siswi, serta Bapak Ibu guru pegawai MTs Negeri 2 Sragen yang semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa sampai saat ini kita masih diizinkan oleh Allah untuk bersama-sama menikmati hidayah dan karunia Allah yang luar biasa ini pada kita. Mudah-mudahan ini merupakan salah satu bentuk syukur kita kepada Allah dengan unjuk rasa menunjukkan kebahagiaan, karunia dan kecintaan Allah itu kepada sesama, kepada semua kita. Menunjukkan bahwa kita masih sehat, bahwa kita masih dalam lindungan kasih dan cinta Allah Subhanahu wa taala. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang berbahagia, alhamdulillah hari ini kami keluarga besar mulai melakukan uji coba kreativitas dan inovasi kami dalam rangka untuk mengembangkan pembelajaran dalam jaringan atau daring atau pembelajaran jarak jauh. Semua ini terjadi karena memang situasi kita yang menuntut kreativitas dan inovasi agar kita bisa lebih memberikan pelayanan yang bermutu kepada anak-anak kita, kepada semua stakeholder dan yang membutuhkan jasa madrasah ini. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, selamat datang di MTs Negeri 2 Sragen yang dulu dikenal dengan MTs Negeri Tanon, Kabupaten Sragen. Madrasah ini adalah lembaga pendidikan sekelas SLTP yang secara umum kita memiliki target yang sama dengan SLTP dari sisi pembelajaran mata pelajaran umum. Tetapi bersamaan dengan itu kita juga harus menyampaikan ciri khas kita sebagai madrasah, yakni dengan 11 jam pembelajaran agama. Saudara sekalian, kalau kita lihat dari sisi persentase di dalam pembelajaran di MTs Negeri 2 Sragen ini, 100% mata pelajaran umum itu sama dengan 100% yang ada di SLTP secara umum. Kita memberikan porsi 70%-nya dari 100% itu yang harus mengejar sama dengan 100% di sekolah umum. Sedangkan 30% porsi real yang ada itu kita isi dengan muatan pelajaran pendidikan agama Islam dan bahasa Arab, yakni Al-Quran, hadis, fikih atau hukum Islam, kemudian sejarah kebudayaan Islam, dan akidah akhlak, serta bahasa Arab sendiri. Itu yang membedakan dan kita harapkan bisa menjadi ciri khas yang membedakan antara SLTP umum dengan madrasah sanawiyah. Dan itu pula yang menjadikan ciri khas kemudian madrasah sanawiyah ini sangat dicintai dan dibanggakan oleh umat di lingkungan kami. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang saya hormati, madrasah yang ada ini kami berorientasi pada perwujudan visi madrasah, bahwa madrasah ini bervisi cerah
yang merupakan akronim dari cerdas, terampil, dan berakhlak. Yang dimaksud cerdas di sini bahwa semua pribadi manusia itu ada 3 tuntutan yang ada itu, yakni tuntutan pengembangan IQ, tuntutan pengembangan pengetahuannya, knowledge-nya, dalam rangka untuk mengantisipasi dan mengembangkan perkembangan zaman sesuai yang terjadi saat ini. So, kemampuan IQ seseorang itu nanti akan berpengaruh pada kepribadiannya, sikapnya, cara pandang atau value terhadap kondisi yang ada di lingkungannya, dan juga akan berpengaruh pada keseluruhan perangai dan kepribadiannya. Pasti berbeda. Orang yang ber-IQ tinggi, orang yang punya nalar tinggi, orang yang selalu berada dalam komunitas pembelajaran, komunitas ilmi, komunitas akademik, seperti yang terjadi di Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Sragen ini, dengan yang tidak berada dalam rangkuman lingkaran akademik itu. Pasti beda orang yang bersekolah dengan orang yang tidak bersekolah. Pasti beda orang yang cerdas dan orang yang tidak cerdas. Maka visi kami yang pertama, kita akan mengejar itu. Kita akan menempatkan seluruh anak-anak kita dan seluruh warga madrasah sesuai dengan porsi dan softnya masing-masing untuk mewujudkan makna cerdas itu. Cerdas dari sisi IQ kita itu. Cerdas dari sisi spiritual kita. Kemudian berikutnya, yang kedua, setelah cerdas yang kita bangun di dalam dalam perwujudan visi madrasah ini, maka kita akan mengembangkan terampil yang kedua. Jadi cerdas, terampil itu visi yang kedua untuk visi MTs Negeri 2 Sragen. Mengapa manusia hidup harus terampil? Mengapa anak-anak kita harus kita ajari dengan sebuah keterampilan? Sebab kita ingin, kita berharap anak-anak kita itu besok tidak akan menjadi sampah masyarakat di dunia ini. Rata-rata yang terjadi di masyarakat ini, ketika pengangguran merajalela, ketika budaya kriminalitas tinggi itu terjadi, maka itu salah satunya diakibatkan oleh minimnya life skill atau daya keterampilan hidup yang dimiliki oleh sebuah generasi. Kalau kita berupaya sesuai dengan kemampuan Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Sragen ini, yang siswanya lebih dari 1.000 anak, 1.000 calon penerus generasi muda bangsa dan agama. Mereka semuanya terampil, mereka memiliki life skill, maka mereka akan menempatkan diri pada posisi yang tidak terlalu susah. Untuk saya jadi apa? Untuk saya pengen apa? Untuk saya akan menekuni bidang mana? Elektronika, kita kasih pengertian. Tata busana, kita berikan pengertian. Seniman, kita siapkan, ada gamelan tradisional, ada musik modern lengkap, ada marching band, komputer kita siapkan lengkap, laboratorium bahasa lengkap, bagaimana cara untuk bisa terampil dalam menyampaikan sesuatu pada orang lain, menyampaikan pesan sesuatu pada orang lain, atau yang disebut dengan ilmu retorika. Ini yang kami kejar dan kami wujudkan di madrasah ini, di samping dengan ekstra-ekstra yang lain seperti bela diri untuk menguatkan jiwa dan raganya, seperti juga pembelajaran bahasa, di mana akan membuka kacamata dan cakrawala anak-anak kita ke depan
untuk menguasai alam dan ilmu yang ada. Kemudian juga kita juga masih ada pendidikan kedisiplinan seperti pramuka dan ketarunaan. Untuk mewujudkan visi yang kedua, yakni visi terampil itu. Sedangkan yang ketiga adalah sebagai pelengkap dari seluruh visi yang ada dari dua visi itu, yakni berakhlak. Ibu sekalian dan anak-anak sekalian, kalau kita hanya mencari orang yang pinter saja, kalau kita hanya mencari orang yang sukses saja, kalau kita ingin mencari orang yang bisa melakukan sesuatu dengan keterampilan yang tinggi, itu tidak susah, tidak sulit. Tetapi ketika kita ingin mencari orang yang cerdas dari sisi IQ, yang punya keterampilan dan keberhasilan yang tinggi, tetap berakhlakul karimah, ini yang bisa dihitung dengan jari kita. Itu yang menjadi keprihatinan kita seluruh warga Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Sragen untuk bisa bersama-sama mewujudkannya. Kita jadikan anak-anak kita untuk bisa menjadi generasi yang cerdas, terampil, tetapi tetap berakhlak. Kalau besok jadi pengusaha, maka akan menjadi pengusaha yang berakhlak. Kalau besok dia jadi dokter pun, akan jadi dokter yang berakhlak. Yang tidak seperti kabar-kabar burung saat ini kita dengar. Ada suara yang perlu dibuktikan kebenarannya, bahwa kesempatan seperti pandemi saat ini banyak atau ada yang disalahgunakan dengan menggunakan nilai kehormatan medis itu yang tidak bisa dibaca oleh orang lain, yang mengerti hanya medis sendiri untuk mendeteksi orang bahwa orang ini sakit apa, tapi kemudian diklaimkan pada pandemi dalam rangka untuk keuntungan pribadi. Ini bukan dokter yang kita harapkan. Banyak juga insinyur, ahli bangunan, yang mereka bisa memanipulasi ilmunya itu untuk kepentingan dan keuntungan pribadi dan golongannya, karena tidak berakhlak. Ini juga bukan kita harapkan. Oleh karenanya maka generasi yang utuh, generasi yang kafah ke depan itu mesti yang dicita-citakan dan senantiasa dilaksanakan pembiasaannya di MTs Negeri 2 Sragen ini, menjadi generasi yang cerdas dari sisi IQ, kemudian cerdas dari sisi life skillnya, dan juga cerdas dari sisi emosionalnya atau akhlaknya. Ketiga-tiganya ini akan melengkapi kehidupan manusia. Kalau seluruh generasi yang akan datang akan menjadi generasi yang utuh pribadinya seperti itu, maka besok ketika kita orang-orang yang tua ini kemudian sudah menjadi orang tua yang sudah tidak bisa apa-apa, bahkan kalau besok sudah menghadap Allah SWT dan suatu saat akan diizinkan oleh Allah untuk melihat karya kita, generasi kita yang baik, yang berpribadi utuh ini melakukan suatu kebaikan untuk alam raya, jagat raya dan sekitarnya ini, serta kebaikan seluruh manusia, maka kami akan bangga dan tersenyum karena melihat cita-cita dan harapan serta sekalipun setitik peran serta kami ada pada mereka. Inilah Bapak Ibu dan Saudara sekalian serta anak-anakku sekalian, tentu akan mengandung dan meminta sebuah konsekuensi kepada seluruh warga madrasah agar seluruh kita lebih siap lagi untuk membuka diri terhadap kualitas yang harus kita kejar. Kepada semua kita untuk bisa dan siap untuk membuka diri bahwa kita memang perlu memberikan pembelajaran
yang terbaik melalui kreativitas dan inovasi kita masing-masing kepada anak-anak kita. Kemudian kepada anak-anakku sekalian yang tercinta, kebanggaan orang tua pada kalian bukan terletak pada bagus dan gantengnya kalian, tidak. Kebanggaan kami terhadap kalian tidak akan dan bukan terletak pada sekedar penampilanmu lahiriah saja, tetapi bangga kami kepada kalian ketika kalian besok bisa menempatkan diri kalian di mana kalian berada, dengan siapa kalian berbicara, dan apa yang harus lakukan itu dengan menerjemahkan pribadi yang utuh tiga tadi. Pribadi yang cerdas, bahwa kalian akan cerdas, akan memiliki social responsibility yang tinggi, tanggap terhadap sesuatu, bisa memberikan pencerahan kepada semuanya karena punya keterampilan yang cukup, dan tetap berakhlakul karimah. Kalau itu ada, jangankan besok-besok anak-anakku sekalian, menghendaki kami semuanya akan diminta menghadapnya, kami akan ikhlas ketika kami bisa meninggalkan generasi seperti kalian, generasi yang cerah, generasi yang cerdas, terampil, dan berakhlak mulia. Itulah generasi MTS Negeri 2 Sragen. Mudah-mudahan, dan ini harapan kita. Terima kasih, selamat menjaga kesehatan kita, tetap kita pakai masker, tetap kita selalu cuci tangan, tetap kita jaga jarak, dan kalau tidak penting sementara kita di rumah dan di tempat tinggal saja. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf, akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.